Dengan 270 juta rakyat Indonesia yang katakanlah semuanya ini butuh pangan, tetapi kemudian ada BUMN yang punya privilege gitu ya dari negara, tapi kok kemudian usahanya itu rugi gitu. Ada apa gitu? Kalau kita mau lihat pasar, udah jelas pasarnya udah kelihatan kan, ratusan juta. Cari kemana, nggak usah lah cari di luar negeri. Tanah air kita, rakyat kita ini udah pasar yang sangat melimpah. Dari sisi resources kita nggak kurang. Kalau kita bicara tentang sektor perikanan, Indonesia ini stretchingnya, coastline-nya ya, perikanannya itu bahkan terbesar di dunia. Akan tetapi kenapa catatan ekspor kita bahkan kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Cita-cita dari holding BUMN klaster pangan ini sebenarnya apa, Pak? Hanya sekedar menjadi bagian dari jangkar kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang bahkan tadi sempat disebutkan, oh ini akan ada investasi yang sangat besar sehingga mungkin kita akan mensuplai sesuatu. Itu sebenarnya agak miris gitu. Kenapa bukan kita yang melakukan itu gitu? Apa kita hanya menjadi kaki tangan aja dari korporasi swasta ataupun multinasional yang mereka akan beroperasi di sini dan kebetulan udah dikasih karpet merah dengan undang-undang Ciptaker itu gitu? Kalau kita bilang nih Pak, holding company ini kan kayak squad nih. Jadi ini mungkin the winning team atau seperti apa, atau Avengers kali ya, yang bapak-bapak itu punya senjatanya. Nah kita nggak ingin senjata bapak-bapak itu lumpuh. Nah senjata itu yang udah disiapkan itu apa? Rakyat Indonesia tentu akan di belakang oleh bapak-bapak. Soal kemudian cinta produksi dalam negeri tentu itu juga harus dibangun bersama-sama. Tetapi bahwa senjata yang dimiliki oleh BUMN ini untuk berhadapan dengan kepentingan itu yang kita mau tahu gitu. Nah ini kira-kira tumpul atau kemudian tajam. Nah saya khawatir ini kalau tidak tajam maka ya sekali lagi skeptisme ya Pak ya, itu kan harus dijawab nih. Ya BUMN ini menjadi alat kepentingan pihak lain, bukan alat kepentingan negara yang ini menjadi perwujudan dari kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya menyorotin beberapa hal ya Bapak ya. Yang pertama sebenarnya ini agak surprise. Kita bertahun-tahun menunggu Badan Pangan sampai sekarang itu belum bisa terrealisir dan terwujud. Tetapi untuk holding pangan ini sepertinya akan dikebut dan mungkin tahun ini akan bisa direalisasi kita. Itu keren aja sih. Tetapi mungkin kita ingatkan bahwa tugas kita yang pertama Komisi 4 itu antara lain memastikan bahwa semangat dari Undang-Undang Pangan dengan terbentuknya Badan Pangan itu harus benar-benar terwujud dan itu bola ada di tangan pemerintah. Sebenarnya mekanisme evaluasi itu juga sudah dilakukan di Badan Legislasi beberapa waktu yang lalu dan kita menunggu niat baik sekaligus political will sehingga Badan Pangan itu bisa diwujudkan. Nah yang terkait dengan BUMN klaster pangan seperti tema kita pada hari ini, dari yang disampaikan oleh teman-teman dari yang pertama sampai yang terakhir sebelum saya, ada beberapa persoalan yang sangat klasik yang terkait dengan BUMN klaster pangan ini. Dan itu tidak berubah dari dulu. Apa? Pertama selalu merugi, tidak pernah untung, hutan menumpuk, modal yang sangat minim, cash flow yang sering juga macet, teknologi yang tertinggal, dan bahkan ketinggalan dari sisi budidaya dan lain-lain. Nah oleh karena itu dengan adanya rencana holding BUMN klaster pangan ini, tentu kita menaruh optimisme ya, mudah-mudahan begitu, dan tentu juga memberikan dukungan. Sekaligus ada pertanyaan, seberapa siap perencanaan yang sudah dilakukan, seberapa jauh kajian dan analisis yang sudah dilakukan oleh mungkin RNI karena yang akan memimpin holding pangan ini, yang terkait dengan kesiapan RNI yang akan memimpin holding pangan ini, termasuk tadi yang disampaikan oleh Kakenda Ansyi, bagaimana mengintegrasikan bisnisnya karena memang berbeda-beda tetapi sebagian punya irisan yang sama. Yang kedua bahwa publik Pak, masyarakat selama ini itu tidak terlalu mendapatkan informasi yang cukup bagus yang terkait dengan BUMN klaster pangan. Mungkin agak berbeda dengan BUMN yang lain. Maka ada beberapa pihak yang justru agak sangat skeptis yang terkait dengan BUMN klaster pangan, karena kenapa sih BUMN ini tidak pernah punya laba? Sementara kebutuhan akan sektor tertentu, katakanlah dengan pangan, itu kan sesuatu yang pasti.
Dengan 270 juta rakyat Indonesia yang katakanlah semuanya ini butuh pangan, tetapi kemudian ada BUMN yang punya privilege gitu ya dari negara, tapi kok kemudian usahanya itu rugi gitu. Ada apa gitu? Kalau kita mau lihat pasar, udah jelas pasarnya udah kelihatan kan, ratusan juta. Cari kemana, nggak usah lah cari di luar negeri. Tanah air kita, rakyat kita ini udah pasar yang sangat melimpah. Dari sisi resources kita nggak kurang. Kalau kita bicara tentang sektor perikanan, Indonesia ini stretchingnya, coastline-nya ya, perikanannya itu bahkan terbesar di dunia. Akan tetapi kenapa catatan ekspor kita bahkan kalah jauh dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Nah ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, yang ini terkait dengan performan, kinerja, bahkan juga transparansi dari BUMN klaster pangan. Nah apakah kemudian dengan adanya rencana holding pangan ini kira-kira bisa mengubah dari skeptisisme kemudian menjadi optimisme, dan itu yang akan ditunjukkan melalui peta jalan atau roadmap yang disiapkan oleh holding klaster pangan ini. Kemudian yang berikutnya, saya sih sepakat ya istilahnya, mau itu restorasi atau bahkan mungkin revolusi Kak. Karena memang kalau restorasi ada beberapa bagian yang memang masih perlu dipertahankan, tapi kayaknya kalau dilihat dari persoalannya yang sangat klasik, memang ada beberapa hal yang memang secara revolusioner itu dibutuhkan untuk bisa mengubah kondisi BUMN kita dari yang terus merugi menjadi untung. Itu aja udah revolusioner gitu. Karena dari sejak lahir kok sampai sekarang rugi, itu pasti kan ada yang salah. Untuk bisa mengubah itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah yang berikutnya selain kemudian untung, ini penting sebenarnya, pertanyaan yang sangat mendasar. Cita-cita dari holding BUMN klaster pangan ini sebenarnya apa Pak? Hanya sekedar menjadi bagian dari jangkar kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang bahkan tadi sempat disebutkan, oh ini akan ada investasi yang sangat besar sehingga mungkin kita akan mensuplai sesuatu. Itu sebenarnya agak miris gitu. Kenapa bukan kita yang melakukan itu gitu? Apa kita hanya menjadi kaki tangan aja dari korporasi swasta ataupun multinasional yang mereka akan beroperasi di sini dan kebetulan udah dikasih karpet merah dengan undang-undang Ciptaker itu gitu. Nah kalau cuman kayak begitu, itu juga bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Saya kira tujuan dari BUMN jauh lebih dari sekedar itu gitu. Nah ini penting ya, mempertanyakan cita-cita dan bahkan ideologi dari BUMN negara. Karena apa? Ini representasi dari kehadiran negara yang itu diwakilin oleh BUMN kita. Dan itu mesti harus ada bedanya dengan perusahaan yang bukan plat merah. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana rencana ke depan. Ini mesti ditanya ke rencana holdingnya, saya concernnya di situ, mampu berhadapan dengan kepentingan korporasi baik itu swasta ataupun multinasional yang mungkin sedang atau akan beroperasi di Indonesia. Kalau kita bilang nih Pak, holding company ini kan kayak squad nih. Jadi ini mungkin the winning team atau seperti apa, atau Avengers kali ya, yang bapak-bapak itu punya senjatanya. Nah kita nggak ingin senjata bapak-bapak itu lumpuh ketika berhadapan dengan kepentingan yang asing itu gitu. Nah senjata itu yang udah disiapkan itu apa? Rakyat Indonesia tentu akan di belakang oleh bapak-bapak. Soal kemudian cinta produksi dalam negeri tentu itu juga harus dibangun bersama-sama. Tetapi bahwa senjata yang dimiliki oleh BUMN ini untuk berhadapan dengan kepentingan itu yang kita mau tahu gitu. Nah ini kira-kira tumpul atau kemudian tajam. Nah saya khawatir ini kalau tidak tajam, maka ya sekali lagi skeptisme ya Pak ya, itu kan harus dijawab nih. Ya BUMN ini menjadi alat kepentingan pihak lain, bukan alat kepentingan negara yang ini menjadi perwujudan dari kepentingan rakyat Indonesia. Nah kayak contohnya yang terkait dengan perikanan Pak, nuwun sewu, karena ini kan Bapak juga baru dan ini sebenarnya kita bicara konteksnya policy yang sudah berjalan sekian lama. Kita nggak punya data yang sangat konkret terkait dengan peta potensi sumber-sumber produksi perikanan kita yang melimpah. Contohnya kita membiarkan selama ini bahwa wilayah zona perikanan timur itu terbiarkan pada resource-nya sebegitu melimpahnya. Tidak ada infrastruktur yang memadai untuk bisa mendayagunakan perikanan di sana, sementara kita hanya ngubek-ngubek aja zona perikanan wilayah barat dan tengah yang itu udah overfishing sampai sekarang. Bahkan nggak jarang itu ada konflik. Akhirnya kita membiarkan bahwa zona wilayah timur itu ya dikuasai oleh para pelaku-pelaku illegal fishing gitu. Dan kita cuma menonton, kita hanya bisa mengutuk atau merutuk diem-diem.
Nah, kita hanya kepengen tahu kita mau melakukan apa sih dengan adanya fakta-fakta yang terpampang begitu nyata di depan kita. Dan ini mumpung ada rencana pembentukan holding itu, ini masuk nggak di dalam skema-skema perencanaan strategik yang itu akan dilakukan oleh holding BUMN klaster pangan itu. Jadi melihat Indonesia utuh, melihat perikanan kita utuh, melihat sektor agriculture kita ini juga utuh, sehingga kita melihat pangan itu pun juga nggak terpotong-potong, tidak hanya mozaiknya aja, tetapi juga melihatnya sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, darat, lautan, perikanan, dan seterusnya. Saya kira itu bapak-bapak sekalian, good luck untuk semua niat baik kita, tetapi mohon pertanyaan-pertanyaan saya tadi dijawab dan dilengkapin kalau perlu yang tertulis. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.